Shalom semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 langkah awal dalam proses eksegesis. Namun sebenarnya ada 10 langkah eksegesis untuk mengeksegesi Alkitab, tapi saya hanya akan menjelaskan tentang 5 saja dalam step mengeksegesi Alkitab. Dan yang berdasarkan pendekatan hermeneutik yang dipelajari selama kelas. Dan kelima langkah ini merupakan pondasi penting sebelum memasuki tahap berikutnya seperti penafsiran dan aplikasi. Dengan mengikuti setiap tahap secara berurutan, kita dapat memahami firman Tuhan secara benar, kita tidak bertanggung jawab. Nah, kita masuk dalam langkah pertama, yaitu latar belakang pemilihan ayat. Nah, langkah pertama hanya berisi alasan mengapa ayat tersebut dipilih untuk dieksegesis. Dan pada tahap ini, di penafsiran exegesis menjelaskan motivasi pribadi atau pertimbangan awal tanpa membahas konteks kitab ataupun yang lain-lain. Nah, contohnya, saya memilih dalam Roma 12 ayat 1-2. Saya memilih ayat ini karena merasa ayat ini sering dikutip, tapi belum dipahami secara mendalam. Dan ada juga yang memilihnya karena ingin belajar juga tentang istilah seperti sepanjang hidup atau pembaharuan budi. Bisa juga dipilih karena ayat tersebut menyentuh mungkin di pergumulan rohani pribadi dan memberikan panggilan untuk berubah ataupun dianggap penting untuk diajarkan kepada orang lain. Nah, demikian latar belakang hanya menjawab pertanyaan sederhana, yaitu mengapa saya memilih anak ini untuk eksegesis. Nah, kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu hal-hal tekstual dan terjemahan. Nah, dalam langkah kedua ini kita berfokus pada kajian tekstual. Dan pada tahap ini penafsir perhatikan kata-kata adalah teks aslinya, baik dalam bahasa Ibrani ataupun Yunani, sesuai dengan bagian Alkitab yang dikaji. Dan selain itu perbandingan dengan berbagai terjemahan modern seperti terjemahan baru, BIS, RSV, JV, atau NIV dapat menolong kita melihat perbedaan istilah, penekanan, dan nuansa makna. Dan dalam tahap ini, penafsir juga dapat mencermati struktur kalimat untuk tata bahasa ataupun istilah kunci yang muncul dalam teks kitab itu. Jadi, jika ada frase yang berbeda antar terjemahan, hal itu dapat menjadi bahan untuk analisis lebih lanjut. Dan langkah ini membantu memastikan bahwa penafsiran berangkat dari teks yang paling akurat dan, dan bukan sekedar terjemahan yang terbatas. Nah, masuk lagi ke step yang ketiga, itu sejarah atau penulisan komposisi kitab. Dalam langkah ketiga membahas bagaimana kitab tersebut terbentuk dan kepada siapa ditujukan. Nah, ada beberapa unsur penting dalam tahap ini yang meliputi yang pertama itu kesatuan kitab. Apakah kitab itu ditulis oleh satu penulis ataupun melalui proses penyusunan? Yang kedua itu waktu penulisan. Mana itu periode historis saat kitab itu dibuat. Dan yang ketiga identitas penulis. Siapakah yang menuliskannya dan latar belakangnya. Yang keempat, audiens pertama, bagaimana siapa yang menjadi penerima utama kitab tersebut. Tradisi lisan, kemungkinan adanya warisan verbal sebelum penulisan. Dan yang keenam itu penggunaan sumber tertulis, bahan sebelumnya yang mungkin menjadi acuan. Yang ketujuh itu isi atau penyuntingan, apakah teks mengalami perubahan ataupun penyesuaian. Nah, melalui langkah ini kita memahami bagaimana teks itu lahir dalam sejarah dan bagaimana maksud penulis dapat baca secara profesional. Nah, kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu genre dan struktur kitab. Langkah keempat ini menurut jenis sastra dan pola susunan teks. Genre sangat menentukan cara membaca sebuah teks Alkitab. Nah, kita berisi berbagai bentuk tulisan seperti naratif, puisi, hikmat, nubuat, surat, ataupun apokaliptik. Dan masing-masing genre memiliki gaya bahasa, tujuan komunikasi, dan pendekatan penafsiran yang berbeda juga. Nah, dan setelah menganalisis genre, penafsir juga perlu menganalisis struktur teks. Nah, struktur membantu menentukan bagian utama alur pemikiran dan pendekatan teologis. Bahkan dengan memahami struktur, penafsir tidak hanya melihat ayat secara terpisah, tidak hanya melihat ayat secara terpisah, tetapi juga memperhatikan keterkaitannya dengan bagian lain dalam kitab yang sama.
Nah, kita masuk dalam langkah yang terakhir, itu langkah yang kelima, sistem elemen atau konteks sejarah. Nah, langkah kelima inilah memahami ini, yaitu situasi nyata ataupun konteks kehidupan di mana teks itu muncul dan berfungsi. Aspek yang diperhatikan dalam langkah ini meliputi yang pertama budaya, berisi tentang nilai, tradisi, kebiasaan, dan simbol yang hidup pada masa itu. Kedua politik, itu berisi tentang kekuasaan, pemerintahan, penjajahan, dan tekanan eksternal. Yang ketiga ekonomi, karena kondisi kesejahteraan, pekerjaan, dan sistem sosial. Selanjutnya, itu yang keempat, sosial. Struktur masyarakat, peran sosial, peran keluarga, serta interaksi komunitas. Dan yang kelima itu keagamaan atau hikmat. Karena praktik ibadah, kepercayaan, dan pemahaman iman pada zaman tersebut. Dengan menelusuri konteks kehidupan yang membuat berbagai teks, dapat memahami fungsi dan makna asli dari ayat tersebut, sambil menafsirkan untuk masa kini. Dan dengan demikian, mengikuti kelima langkah awal ini, proses eksegesis menjadi sistematis dan bertanggung jawab. Penafsir tidak langsung masuk pada penafsiran, tapi terlebih dahulu bangun eh, fondasi yang kuat melalui alasan pemilihan teks, kajian bahasa, cara penulisan, analisis genre, dan pemahaman konteks hidup penulis serta audiens. Dan demikian pemaparan lima langkah awal hermeneutik. Kiranya penjelasan ini dapat memperdalam pemahaman kita dan menolong kita dalam mengerjakan eksekusi secara benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.